Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Erwin Saputra, NPM 2425 10095 dalam mata pelajaran UMKM akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pendapatan. Yang pertama itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi atau accounting system adalah program yang mengelola pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas keuangan lainnya dari suatu bisnis. Ini termasuk pengkajian, faktur, penjualan, pajak, dan data berkualitas lainnya yang membantu pengambilan keputusan keuangan. Catatan keuangan adalah salah satu bagian terpenting dari sistem akuntansi manapun karena bisa memberikan informasi berharga untuk semua bisnis. Dari sini ada juga komponen khusus dari sistem akuntansi. Akun hutang. Akun hutang atau biasa dikenal akun payable atau IP adalah akun dalam buku besar yang mewakili kewajiban perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Jadi ketika ada barang atau jasa yang dibeli secara kredit dari vendor atau pemasok, mereka akan mengirimkan faktur kepada pembelinya. Jadi faktur ini menunjukkan jumlah hutang pembeli untuk barang dan jasa. Yang kedua ada penagihan. Sistem penagihan adalah suatu sistem yang merupakan salah satu sistem dari sistem akuntansi di mana subsistem ini dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan fungsinya maupun terkait dengan subsistem lainnya dan bekerja secara sinergi berdasarkan dengan pedoman akuntansi yang ada membentuk suatu sistem akuntansi yang total. Adapun piutang usaha adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Kita tahu nih, hutang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap pembeli atau kredit debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo sebesar 30 hari sampai dengan 90 hari. Ada juga aset tetap. Sistem akuntansi aset tetap adalah suatu mode proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, melacak, dan mengelola informasi terkait aset tetapnya, seperti yang dijelaskan dalam laman Microsoft. Ada juga dengan inventaris, merupakan daftar yang memuat semua barang milik perusahaan, institusi, kantor, atau pabrik yang dipakai dalam melaksanakan tugas tertentu. Ada pula istilah inventarisasi yang berarti penyusunan daftar barang secara sistematis dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada juga daftar gaji, proses sistematis yang digunakan perusahaan untuk memberikan gaji dan upah kepada karyawan. Pemberian gaji ini dilakukan berdasarkan jasa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah, perusahaan akan melakukan serangkaian proses pembayaran gaji, dimulai dari menentukan gaji karyawan, membuat daftar gaji karyawan, dan melakukan pembayaran. Sistem ini sendiri dibuat untuk menangani segala jenis transaksi perhitungan dan pembayaran gaji karyawan. Oleh karena itu, sistem ini harus bisa menjamin validitas, otorisasi kelengkapan, dan ketepatan waktu dari setiap transaksi penggajian dan pengupahan. Itu dianya 6 komponen khusus dari sistem akuntansi pendapatan. Adapun dokumen sistem akuntansi pendapatan itu siklus pendapatannya. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam suatu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Jadi ada siklus pendapatan. Yang pertama itu sales ordering processing,
Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, mengisi pesanan, dan mengirim produk ke customer. Customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Bagian penjualan pencatatan, detail pemesan di order form. Transaksi ini akan disetujui bagian kredit, setelah itu akan diantar oleh bagian gudang. Barang, slip pengiriman, serta bon akan disiapkan oleh bagian pengirim dan terima oleh customer. Jadi ini dianya PO, Sales Order Processing, yang kegiatannya untuk memproses data dari customer yang diinginkan barangnya dan dijalurkan ke bagian kredit serta bagian gudang untuk mengirim barang tersebut jika ada. Yang kedua adalah Sales Return Producer. Sales Return Producer merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan dikembalikan oleh customer dengan alasan seperti mengirim produk yang salah, produk cacat, pada pengiriman terjadi kerusakan produk tidak sampai tepat waktu sehingga customer menolak barang tersebut. Yang kedua ini dianya barang yang cacat, barang yang rusak di dalam perjalanan ataupun barang yang tidak sesuai dengan keinginan customernya, itu akan direturn oleh customer dan dilakukan untuk sales return producer. Yang ketiga ada cash receipt process. Ini seperti transaksi debit yang muncul di penegakan di akun receivable, yang pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur cash receipt akan dilakukan pada kejadian berikutnya. Hal ini termasuk menerima dan mengamankan cash, mendeposit cash di bank, menyamakan pembayaran dengan customer yang menyesuaikan dengan akun yang sesuai dan mencatat ke akun dan merekonsiliasi data keuangan dan dari transaksi. Jadi ini seperti yang pembayarannya yang kredit ya dilakukan di kemudian hari. Itu dia 3 siklus pendapatan. Adapun tujuan dari siklus pendapatan, tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat dan tepat waktu dengan harga yang sesuai. Adapun tujuan-tujuan lainnya, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar, semua transaksi yang dicatat valid, benar-benar terjadi, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Semua transaksi dicatat dengan akurat. Aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ada banyak dia tujuan utama dari siklus pendapatan nih. Tujuan utamanya itu menyediakan produk yang tepat dan tempat, waktu yang dan harga yang memang terjangkau oleh customernya itu sendiri. Dan itu banyak juga tujuan-tujuan lainnya. Semua transaksinya itu dianya harus valid dan benar dan efisien secara waktu dan efektif. Ada juga pengancaman dari pengandalian siklus dari pendapatan ini. Ada yang proses aktivitas, ancaman, dan proses untuk mengendalikan ada yang dapat diterapkan. Yang ancamannya itu entry pesanan penjualan. Yang ancamannya pesanan pelanggan yang tidak lengkap dan tidak akurat, seperti barang cacat yang dianya tidak sesuai dengan warna, dan juga barang-barang yang lainnya yang tidak sesuai. Yang dianya proses pengendaliannya yaitu pemeriksaan edit entry data. Di setiap perusahaan itu ada edit entry data yang akan memeriksa dari setiap ada barang masuk dan yang keluar. Dari proses aktivitasnya yaitu pengirimannya, biasa ancamannya ada yang kesalahan pengiriman, barang dagangan, jumlah dan alamat yang salah. Ada yang jumlahnya salah, lebih banyak, lebih sedikit. Ada yang alamatnya yang salah juga, tidak sesuai dengan yang telah diterahkan oleh customer tersebut. Dan driver ataupun bagian pengiriman itu tidak cermat dalam mengalami pengiriman. Yang apa yang dia kendalikan, yang diterapkannya transaksi dokumen
yang telah dijelaskan. Ini banyak dia yang penjualan tunai, nota penjualan, transaksinya itu penerimaan kas seperti bukti pembayaran, dokumennya, retur penjualan, memo kredit, dagangan piutang atau memo kredit, penghapusan piutang, memo dan daftar umur piutang. Ini ada dia aplikasi siklus pendapatan, ada dianya sistem penagihan piutang, aplikasinya seperti post billing system dan pre billing system. Post billing system, dalam sistem ini faktor penjualan dibuat secara diperoleh konfirmasi bahwa barang yang telah dikirim. Adapun pre billing system, dalam sistem ini faktor penjualan dibuat tetapi tidak dikirimkan. Itu dia perbedaannya antara post billing system dan pre billing system. Ada yang kedua dengan sistem piutang dagang. Ada dianya piutang dagang itu pendekatan dasar dalam aplikasi piutang dagang. 1. Pemrosesan akun terbuka. Dibukakan catatan terpisah untuk setiap faktur. Nota-nota pelanggan dibebankan ke saldo total piutang pelanggan dan bukan ke faktur pelangganan. Jadi dianya sistem piutang dagang. Piutang dagang adalah sejumlah nilai yang menjadi hak perusahaan sebagai akibat dan dari timbulnya transaksi penjualan. Itu dianya. Ada juga retur dan potongan penjualan. Rekening ini timbul apabila terdapat retur atau pengembalian seperti yang dijelaskan yang pertama tadi, bahwa retur itu sebuah kredit akan perusahaan itu tersebut. Jika ada retur akan dipotong penjualannya. Ada juga laporan siklus pendapatan, ada laporan kontrol. Sistem akuntansi menghasilkan laporan kontrol selama sistem itu memproses perubahan ganda terhadap suatu file. Laporan kontrol mungkin membuka transaksi, jumlah total atau sejumlah transaksi atau daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Ada juga daftar, adalah daftar semua transaksi dari jenis tertentu yang memproses selama periode pemrosesan tunggal. Dan ada juga laporan khusus. Ada 4 laporan khusus: laporan pelanggan, raca percobaan piutang tersimpan, daftar pengiriman uang, dan laporan analisis penjualan. Ini dia yang saya buat jurnal untuk jurnal standar. Saya ambil dari PT Jaya Abadi, jurnal umum per 31 Januari 2018. Terlihat di situ ada kas modal awal sewa dibayar belum buka kas sebesar 20 juta dan perlengkapan peralatan kredit debit, dan totalnya itu mencapai 570 juta. Adapun sistem akuntansi untuk UMKM yang saya syaratkan adalah laporan keuangan yang lebih teliti lagi. Ada 3 dianya, ada periode laporan, nama perusahaan, laporan laba rugi. Nama perusahaan untuk identik kepada UMKM tersebut, ada dia periode laporannya sebanyak yang saya sarankan itu 1-2 bulan, dan laporan keuangan yang lebih terinci mempunyai laporan laba rugi, neraca dan lain-lainnya. Setelah ini saya akan menunjukkan video saya yang saya wawancarai yang berupa pelaku usaha UMKM yang telah besar di Medan dan memiliki 50 karyawan. Silakan menyaksikan.